Persaingan untuk mencapai dao besar tidak hanya bergantung pada harta ajaib dan kemampuan ilahi, tetapi juga pada kedalaman rencana seseorang. Han Lei baru saja memperoleh bidak catur, melihat seni rahasia, dan selangkah demi selangkah menyusun skema yang menggemparkan. Apakah seorang wanita dari sekte pengendali roh pada akhirnya merupakan berkah atau kutukan? Akankah rencana si iblis tuahan untuk mengembangkan kekuatannya sendiri berjalan lancar? Mari kita selami rencananya lebih dalam di episode ini. Ingat kembali pada episode sebelumnya, saat Han Li menunjukkan minatnya pada seni manipulasi serangga pengendali roh, ekspresi Lu Yu berubah drastis, mengungkap teknik rahasia inti merupakan dosa besar karena mengkhianati guru dan sekte sendiri. Pelanggarnya akan dirampas jiwanya dan dimurnikan seperti dan tidak akan pernah bereinkarnasi. Oleh karena itu, bahkan jika Han Lei menunjukkan belas kasihan dan menyelamatkan nyawanya, sekte pengendali roh akan tetap memburu sampai ke ujung bumi. Terlebih lagi, dia sekarang tahu identitas senior Han, bagaimana mungkin dia bisa membiarkannya pergi begitu saja? Pikirannya meningkat. Lu menyelidiki dengan hati-hati. Jika junior ini menawarkan seni rahasia, aku penasaran bagaimana senior akan menghadapi gadis rendahan ini. Ekspresi Han Li tidak tergerak, dan dia menjawab dengan acuh tak acuh. Asal aku bisa menenangkan telur serangga dan mantra-mantra itu, kau bebas pergi. Saya sama sekali tidak akan menghentikan Anda. Adapun apakah Anda kembali ke sekte pengendali roh atau mencari tempat untuk berkultivasi dalam pengasingan, itu terserah Anda. Dunia ini luas. Apakah benar-benar tidak ada tempat bagimu untuk berlindung? Setelah beberapa saat bergulat dengan batinnya, Lu menenangkan diri, menatap lurus ke arah Han Lei, dan berkata dengan tegas, gadis rendah hati ini ingin masuk dalam bimbingan senior dan menjadi murid senior. Tindakan ini membuat Han Lei sedikit tergerak. Jelas, ini adalah rencana yang cemerlang dan sempurna. Hanya dengan menjadi bawahan dan dilindungi olehnya, dia dapat menawarkan seni kultivasi tanpa syarat. Jika tidak, satu-satunya hasil adalah kehancuran jiwanya. Lebih jauh lagi, wanita ini juga menjelaskan dengan jelas bahwa dia tidak pernah secara resmi mengambil gelar master dalam sekte tersebut. Ikatan keluarganya juga terputus dan dia tidak lagi terikat dengan urusan duniawi. Hal ini tidak menemui kendala sama sekali. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, Han Lei akhirnya mengangguk setuju, tetapi ia disertai dengan 3 syarat penting. Pertama, ia akan merencanakan pembatasan indera spiritual padanya. Kedua, dia hanya akan menjadi murid bernama Kaye Dandu dan dia tidak akan memberikan banyak bimbingan dalam jalur kultivasinya. Dan akhirnya, Lui harus bergabung dengan sekte awan melayang, dan mencari dao sendiri. Mendengar hal ini, Lu tidak ragu sedikit pun dan langsung menyetujui semuanya. Menyelamatkan nyawanya saja sudah merupakan berkat yang besar. Begitu Liu dengan hormat mengundurkan diri, Silver Moon muncul. Dia bertanya-tanya mengapa Han Lei tidak menggunakan seni pencarian jiwa untuk hasil yang cepat, tetapi malah harus mengambil murid yang sangat merepotkan. Baru kemudian Han Lei mengungkapkan rencananya yang sebenarnya. Alasan pertama mengapa kelabang es bersayap 6 penting. Es mereka dapat membantunya mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan esensi Azure dari api es dari 200 tahun turun ke tingkat yang tak terbayangkan. Bahkan lebih mengerikan lagi, dia secara tidak sengaja menemukan bahwa ketika menggabungkan Frost Chi dengan api es, dia yang menyesuaikan jenis baru api iblis ungu dengan kekuatan yang tidak kalah rendahnya dengan api suci Azure. Ini adalah kartu truf pembunuh sejati. Alasan kedua ini adalah strategi jangka panjang. Dia menyadari bahwa jika dia terus bertindak sendiri, dia pasti akan lemah dan terisolasi dan akan menghadapi banyak ketidaknyamanan dan bahaya. Setidaknya, aliran informasinya akan terblokir seperti orang tuli dan buta yang tidak dapat memahami intelijen yang berguna. Misalnya, masalah menyelenggarakan pameran dagang besar. Dalam 2 tahun, tidak ada seorang pun yang berinisiatif memberitahunya, meskipun kedua kakak laki-lakinya mungkin akan memberitahunya jika saatnya tiba,
tetapi dengan begitu dia tidak akan bisa mempersiapkan diri secara matang. Dan Lu Yu, meskipun kultivasinya tidak tinggi, bukanlah tipe yang hanya mengenal sekte awan yang melayang tanpa perlu diperintah, dia mungkin akan menemukan peluangnya sendiri dan mengembangkan jaringan. Lebih jauh lagi, sekarang setelah dia menetap di sekte awan yang melayang, dia perlu mengembangkan pasukannya sendiri yang terpercaya. Lu adalah seorang yang cerdas, dan dengan batasan yang ditanamkan padanya, hidup dan matinya bergantung pada kemauannya, memastikan kesetiaan mutlak. Ini adalah bidak catur pertama yang sempurna untuk membangun basis kekuatannya. Dan semuanya berjalan sangat lancar. Han Lei memperkenalkan Lu Yu, yang kini telah mengganti namanya menjadi Lumi, untuk bergabung dengan sekte awan yang melayang. Dia bahkan menganugerahkan 2 harta ajaib dan pil obat yang sangat berharga kepadanya, membuat Lumi sangat gembira sekaligus bersyukur, dan keengganan awalnya pun sirna bagai asap. Sebagai balasannya, dia dengan hormat mempersembahkan seni manipulasi serangga dan segerombolan kelabang es bersayap 6. Dengan seni rahasia di tangan, Han Lei segera memasuki ruang rahasianya dan memulai pengasingan. Yang pertama adalah seni manipulasi serangga. Dengan kultivasinya, dia dengan cepat menangkap poin-poin utama. Seni rahasia ini sangat memperluas wawasannya, terutama seni baju zirah serangga mantra Trung Japo. Setelah lebih dari sebulan, ia berhasil membudidayakannya, mampu mengendalikan ribuan kumbang pemakan emas. Mengembun menjadi baju zirah perang berwarna sangat kokoh. Tidak hanya itu, kekuatan bertahannya juga melonjak ke tingkat baru. Selanjutnya, ia mulai memahami seni hebat transformasi matron yang mendalam. Seni kultivasi ini benar-benar merupakan kemampuan surgawi yang memungkinkan seorang kultivator untuk memurnikan jiwa Naen kedua yang sepenuhnya mandiri. Bila berhasil, ia dapat menggunakan jiwa ini untuk merebut tubuh orang lain, menciptakan inkarnasi yang kemudian setara dengan tubuh kedua untuk dirinya sendiri. Sekalipun tubuh utamanya hancur, selama inkarnasinya masih hidup, Han Li akan tetap ada. Pada dasarnya, ini berarti si iblis tua Han akan memiliki kehidupan ekstra. Namun, kegembiraan Han Li segera padam ketika ia membaca kondisi dan bahaya seni tersebut. Proses penanamannya sangatlah sulit. Kuncinya adalah menyerbu jiwa kultivator lain, menghapus makna spiritual mereka, dan mengasimilasinya sebagai miliknya sendiri. Proses ini memiliki tingkat keberhasilan yang sangat rendah, dan sangat berbahaya, dan dia dapat mengalami serangan balasan kapan saja. Bahkan setelah berhasil menyempurnakan inkarnasi, masih ada bahaya dikhianati oleh inkarnasi itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, inkarnasi akan mengembangkan kesadarannya sendiri dan ingin lepas dari kendali tubuh utama. Dihadapkan dengan kemampuan ilahi yang memikat sekaligus menakutkan, Han Lei berpikir keras. Dia mengeluarkan kotak giok, memenjarakan bayi roh kayu. Dapatkah bayi roh ini digunakan untuk menggantikan jiwa sejati dari seorang kultivator lain untuk kultivasi ini? Ini adalah pilihan yang layak, karena bayi roh kayu pada hakikat sangat mirip dengan jiwa Nen. Namun risikonya tetap menjadi variabel yang tidak diketahui. Setelah menatap kotak giok itu selama setengah hari dan mempertimbangkan untung ruginya, Han Lei akhirnya menghela napas panjang. Dia memutuskan untuk menyegel bayi roh kayu itu untuk sementara. Untuk saat ini, dia tidak akan mengambil risiko untuk langsung mengolahnya, tetapi akan lebih baik jika dia mendalami dan memahami secara saksama mantra transformasi matron agung yang mendalam sebelum mengambil keputusan akhir. Berpikir demikian, ia menyerahkan segala macam tugas di gua tempat tinggalnya, Dongfu, kepada boneka-bonekanya untuk ditangani. Sedangkan dirinya sendiri, ia segera memasuki meditasi, tidur siang, pikirannya tenggelam dalam keadaan melupakan diri sendiri, sepenuh hati memahami seni rahasia tersebut. Pintu batu ruang rahasia itu bergemuruh tertutup, dan pengasingan jangka panjang lainnya pun dimulai. Episode ini akan berakhir sementara di sini. Iblis tua Han telah mengasingkan diri, dan rencana dahsyat sedang disusun.